Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini TV Lebaran akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan klinong-klinong ya, pasca terjadi hujan yang sangat lebat sekali teman-teman ya. Hujan yang memang tidak diprediksi oleh TV Lebaran juga, maksudnya tidak menyangka gitu loh teman-teman. Terjadi sebuah hujan yang sangat lebat sekali, mendungnya begitu luas, mendungnya begitu merata, dan durasinya juga lama sekali teman-teman. Dan itu pun mengakibatkan TV Lebaran harus kehilangan sendal teman-teman ya. Jadi sendal TV Lebaran itu hilang, itu kelentir oleh arus air hujan teman-teman ya, yang meluap di mana-mana teman-teman ya. Dan sebenarnya TV Lebaran itu mempunyai video hujannya yang sangat lebat itu teman-teman ya. Tapi sayangnya HP saya itu malah ini mati ya teman-teman ya, atau rusak gara-gara ini karena hujan yang sangat lebat sekali ini ya. Jadi TV Lebaran itu ibaratnya ya berani itu loh, nekat ya, nekat mensyuting, menvideo di saat hujan. Pada akhirnya ya HP-nya harus sakit ya, terus malah mati, dan akhirnya video hujannya itu tidak bisa kita tampilkan kepada pemirsa TV Lebaran. Nah ini teman-teman, hari ini TV Lebaran akan klinong-klinong jalan-jalan. Jadi kita nanti akan mutar-mutar ya dari sini, dari jembatan Serandaan 2 ini. Nanti kita akan menuju ke Keraton Yogyakarta ya teman-teman ya. Dan ini saya akan mencoba melihat bagaimana kondisi dari Sungai Progo ini pasca hujan yang sangat lebat teman-teman. Sangat pokoknya mengerikan sekali ya. Itu hampir mungkin ya kalau dihitung ya mungkin sehari semalam ya teman-teman ya. Dan hujannya itu begitu merata. Jadi kalau irama hujannya itu begitu teman-teman ya, begitu melambai-lambai gitu ya. Jadi iramanya itu kalau frekuensinya itu begitu stabil gitu ya. Jadi hujannya itu betul-betul hujan yang sangat lebat sekali ya. Dibarengi dengan petir enggak ya kemarin tuh ya. Pokoknya ada juga kilatan, kalau kilatan petir ada ya. Nah inilah teman-teman, ini adalah suasana dari Sungai Progo ya pasca hujan yang sangat lebat sekali. Dan kondisinya kalau dilihat dari struktur airnya, memang airnya tidak meluap begitu besar ya, tapi justru yang meluap begitu besar tuh di jalan-jalan teman-teman ya. Apalagi di kota Bantul, di pusatnya itu pokoknya air itu sudah merengek kemana-mana teman-teman ya. Dia berjalan di sudut-sudut kampung teman-teman, hingga jalan-jalan yang TV Lebaran lewati itu udah menjadi parit kecil ya teman-teman, jadi aliran kecil ya, aliran sungai kecil gitulah teman-teman ya. Nah inilah teman-teman suasana dari Sungai Progo, dan TV Lebaran ini berada tepat di atas jembatan Serandaan 2 ya. Kondisinya begitu cerah juga kali ini ya, mendung cerah teman-teman ya. Jadi berbeda dengan hari sebelumnya yang sangat hujan sekali. Jadi liputan ini tuh berselang sehari ya teman-teman ya. Jadi kalau hujan lebatnya itu kemarin sore, ini sorenya lagi. Jadi ya suasananya sangat berbeda. Kalau kemarin itu betul-betul hujannya itu bisa melumpuhkan mungkin ya aktivitas teman-teman ya, yang mungkin jualan di pinggir jalan. Saya yakin juga akan sangat berkurang ya dagangannya yang laris ya, atau mungkin malah pada kukut ya. Nah itulah teman-teman, kemarin itu betul-betul hujan yang sangat lebat sekali, yang di luar prediksi ya. Saya yakin itu juga di luar prediksi dari rakyat Jogja ya, kalau akan terjadi hujan yang begitu merata, hujan yang begitu deras sekali. Dan itu bukti nyata ya teman-teman, kalau pembangunan ini juga efeknya juga ada tidak baiknya ya. Jadi aliran air itu
banyak yang tersumpat ya, atau mungkin ibaratnya air mengalir itu mau kemana gitu loh. Karena kenapa kok mau kemana ya, karena terhambat oleh bangunan-bangunan megah, bangunan-bangunan beton ini teman-teman. Pada akhirnya aliran sungai ini, kok aliran sungai ya, aliran air ini bingung mau kemana ya. Jadi ya akhirnya mereka menggenangi perkampungan-perkampungan gitu ya. Kemarin tuh malah saya ketemu sebuah tempat ibadah, kalau nggak salah masjid ya, itu sampai di itu loh teman-teman, sampai di bagian masjidnya itu penuh dengan air loh. Wah, pokoknya kemarin itu betul-betul hujan yang sangat mengerikan, hujan yang begitu, wah pokoknya di luar prediksi dari TV Lebaran, dan mungkin juga di luar prediksi dari pemirsa TV Lebaran juga ya. Nah ini teman-teman, kita tadi sudah berkunjung di jembatan Serandaan 2, yang jembatan Serandaan 2 ini dibangun di atas aliran Sungai Progo ya, dan di sana kondisinya seperti itu pasca hujan yang sangat lebat sekali. Dan kali ini TV Lebaran akan klinong-klinong menuju Keraton Yogyakarta ya, untuk melihat bagaimana kondisi Keraton Yogyakarta pasca hujan yang sangat lebat sekali. Hujan yang begitu dahsyat ya menurut TV Lebaran ya, itu baru terjadi, durasinya itu mungkin nggak ada 2 hari lah gitu ya. Bagaimana kalau seandainya itu 2 minggu atau seminggu berturut-turut gitu teman-teman. Saya tidak bisa bayangkan, saya akan terjadi sebuah banjir yang sangat besar sekali ya. Kalau melihat seperti itu kita jadi ingat balada banjir Nabi Nuh ya, itu kan sampai konon itu kan sampai 150 hari ya, itu jadi menggenangnya itu hampir 40 hari kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi sangat sangat dahsyat sekali banjir Nabi Nuh ya. Dan kemarin itu mungkin baru beberapa persennya dari banjir Nabi Nuh ya. Wah pokoknya hujannya itu begitu wah gitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di sekitaran Keraton Yogyakarta. Ditandai kita sudah melihat salah satu pojok betengnya, yaitu beteng pertahanan dari Keraton Yogyakarta ya. Dan ini pojok betengnya, ini adalah pojok beteng wetan ya teman-teman ya. Suasananya begitu ramai karena memang posisinya kita itu sudah mendekati hari Lebaran ya, hari Idul Fitri. Wah ini sudah cepat sekali ya, betul-betul waktu ini laksana kilatan pedang ya menurut TV Lebaran ya. Kayak baru kemarin kita itu mengucapkan marhaban ya Ramadan ya, tapi sekarang sudah mau sayonara ini kepada Ramadan ya. Nah ini teman-teman, suasananya seperti ini, dan saya akan menunggu lampu hijau menyala untuk berjalan ya. Kalau saya berjalan di saat lampu merah, wah berbahaya teman-teman ya. Tapi kalau untuk menguji kesabaran itu coba teman-teman ya, pas lampu hijau itu tetap berhenti gitu ya. Kalau ditanya ya kenapa kok kamu berhenti di saat lampu hijau, saya menguji kesabaran. Wah itu mesti pada jengkel malahan ya. Karena apa ya, karena motornya itu mengganggu ini motor lain yang mau berjalan ya. Jadi saya itu kok kadang berpikir seperti itu ya, gimana ya kalau lampu hijau itu tetap berhenti gitu ya. Jadi kita melatih kesabaran gitu ya. Jadi nanti berjalannya setelah 5 kali lampu hijau gitu gimana ya, bisa dipraktekkan ya. Tapi ya berbahaya. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita untuk klinong-klinong ya, melihat kondisi dari Keraton Yogyakarta pasca hujan yang sangat lebat sekali dan super lebat ya teman-teman. Bagi saya itu termasuk super lebat, dan wah itu bahayanya itu seandainya hujan itu terjadi berminggu-minggu teman-teman ya. Wah kemarin aja yang durasinya itu cuma mungkin siang ya, hampir siang sampai malam, itu kampung-kampung itu udah menjadi aliran sungai kecil lah, seperti itu ya. Motor itu udah hampir tenggelam rodanya teman-teman ya. Wah pokoknya ngeri sekali ya. Nah ini teman-teman, ini adalah suasana dari luar
Benteng Baluarti Keraton Yogyakarta ya, tepatnya pasca berbuka puasa, jadi jam-jam 6 lebih ya. Kondisinya seperti ini dan situasinya sih aman-aman saja ya, baik-baik saja, meskipun baru saja kita diguyur hujan yang sangat deras sekali ya. Begitu apa ya, begitu dahsyat lah itu menurut TV Lebaran ya. Dan tadi itu TV Lebaran juga mendengar ya, terjadi sebuah gempa yang sangat besar di luar negeri ya, tepatnya di mana tadi saya lupa ya. Pokoknya gempanya itu hampir 7,7 skala Richter ya, dan korban jiwanya itu sampai ribuan ya. Kita doakan semoga ya mereka-mereka yang wafat mendapatkan tempat yang terbaik ya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di salah satu pintu gerbang masuk dari Keraton Yogyakarta. Ini adalah Plengkung Madiosuro ya. Ini dulu sempat ditutup dan sempat juga disebut sebagai Plengkung Buntet ya. Dan kali ini kita akan nanti klinong-klinong memutar di sekitaran Keraton Yogyakarta ini pasca hujan yang sangat lebat sekali ya teman-teman ya. Ya inilah teman-teman ya kondisinya. Oh ya, gempanya itu ada di Myanmar teman-teman ya. Wah itu gempanya sangat besar sekali ya. Itu banyak sekali bangunan-bangunan yang roboh teman-teman ya. Wah itu apa yang ngeri ya. Wah ini bencana sudah di mana-mana ya teman-teman ya. Kita berdoa semoga selamat ya. Ya karena apa ya, mungkin bumi semakin tua ya, bumi semakin rapuh ya, dan manusianya juga semakin ugal-ugalan mungkin ya, termasuk TV Lebaran ya. Nah inilah teman-teman, ini adalah situasi dan kondisi dari dalam benteng Keraton Yogyakarta, Benteng Baluarti ya, yaitu benteng terluar dari Keraton Yogyakarta. Dan di samping saya ini kita melihat sebuah ganggang ya, atau jalan. Itu adalah jalan-jalan yang ada di ini, di dalam Keraton Yogyakarta. Ada namanya teman-teman, ada Gamelan Lor, Gamelan Kidul, terus pokoknya macam-macam ya. Itu berdasarkan ya toponim dari Keraton Yogyakarta zaman dahulu teman-teman ya. Kalau mungkin gamelan ya mungkin di sini dulu adalah ibaratnya ya rumah-rumah para ini penabuh gending-gending gamelan untuk Keraton Yogyakarta ya. Pokoknya ya penamaannya itu mengambil toponim-toponim di masa lalu ya. Nah inilah teman-teman suasananya tidak begitu ramai ya. Inilah suasana dari benteng Keraton Yogyakarta, tepatnya ya pasca berbuka puasa ya, atau habis maghrib ya teman-teman ya. Kondisinya ya lengang juga ya teman-teman, mungkin ya karena mungkin warga yang berada di dalam benteng Keraton Yogyakarta ini sedang santai-santai di rumah ya, mungkin habis berbuka puasa jadi tidak keluar rumah ya. Nah inilah kondisinya teman-teman ya, bentengnya sudah jadi, sudah cukup tinggi sekali ya teman-teman ya, tinggi sekali ini teman-teman. Jadi dahulu kala benar-benar Keraton Yogyakarta itu ya dikitari benteng yang sangat tinggi ya. Nah ini yang di depan saya ini adalah pojok benteng wetan teman-teman. Ini kita lihat dari posisinya dari dalam ya. Kalau tadi kan kita lihat posisinya dari luar, tapi sekarang kita lihatnya dari dalam. Kondisinya seperti ini ya. Kondisinya ya gimana ya, ya beraura masa lalu ya bangunannya ya. Meskipun di kanan kiri ini ya yang sini yang timur ini sudah terjadi revitalisasi ya. Tapi kalau yang pojok bentengnya ini masih original ya teman-teman ya. Kita dekatkan teman-teman, kita syuting ya, biar pemirsa TV Lebaran tahu bagaimana kondisi dari pojok benteng ini pasca hujan yang sangat lebat sekali ya. Hujan yang begitu ngeri menurut TV Lebaran ya. Ya syukurnya itu, ya bersyukurnya itu ya, itu durasinya tidak terlalu lama teman-teman ya. Itu kalau dibayangkan saja terjadi sekitar 2 minggu, jangankan 2 minggu ya, mungkin 3 hari berturut-turut, saya yakin sudah banyak genangan-genangan air di perkampungan ya. Kenapa ya? Karena memang pembangunan ini begitu masif ya teman-teman ya. Yang dahulu kala ya, di waktu kecil saya ya, kampung saya aja itu dulu itu masih terdapat banyak tanah luas ya untuk bermain kelereng, bermain petak umpet ya. Sekarang sudah
rumah itu sudah banyak berhimpitan ya. Untuk main kelereng tuh mungkin sudah susah ya, apalagi main peta umpet ya. Wah, sudah menyerupai kota ya, atau mungkin menuju menjadi kota gitu ya. Jadi sangat padat merayap ya. Nah ini teman-teman, kita menuju ke barat. Nanti kita akan melihat kondisi dari alun-alun utaranya ya. Kok alun-alun utara ya, alun-alun selatan teman-teman ya. Bagaimana kondisinya pasca hujan yang sangat lebat sekali. Nah ini teman-teman, di sini kita juga melihat sebuah tumpukan batuan-batuan, dan ini kalau dilihat adalah batuan-batuan bagian dari Benteng Baluarti ini ya. Ini kondisinya seperti ini. Saya akan mencoba naik ya teman-teman ya, untuk melihat bagaimana kondisinya. Dan ini kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Dan dahulu kala lokasi ini kemungkinan besar ya buat berlalu lalang para prajurit-prajurit ya, dalam mengintai bagaimana kondisi di luar Baluarti. Apakah ada mara bahaya yang mengancam dari Keraton Yogyakarta ya. Seandainya ada mara bahaya ya tentu saja para prajurit ini saling koordinasi ya, mungkin dari pojok Beteng Wetan, pojok Beteng Kulon, pojok Beteng Lor Wetan, pojok Beteng Lor Kulon gitu, saling koordinasi. Terus yang menjaga di pelengkung-pelengkung itu juga koordinasi ya. Terus nanti juga ada prajurit-prajurit lapis ya teman-teman. Jadi saya yakin penjagaan dari Keraton Yogyakarta ini berlapis ya, mungkin lapis 1, 2, 3, 4 itu ya. Jadi para prajurit-prajurit ini saling koordinasi ya. Jadi misalnya dari lapis pertama ada info bahaya, sampaikan ke lapis 2, ke 3, ke 4 itu, dan nanti sampai lapis yang utama ya, yang melindungi bagian inti dari Keraton Yogyakarta, yaitu ya Sultan itu sendiri ya. Nah inilah teman-teman, ini adalah batuan yang menjadi bagian atau bangunan benteng keraton ya. Ini adalah batu bata yang masih original ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat memang batuan-batuan ini sudah kecil ya, tidak sebesar di era-era kota gede, di era-era pleret ya. Jadi sudah seperti batu bata di era sekarang ya teman-teman ya. Itulah benteng Baluarti Keraton Yogyakarta, dan kita akan lanjut lagi untuk klinong-klinong ini di sekitaran Keraton Yogyakarta pasca hujan yang sangat lebat sekali teman-teman ya, betul-betul lebat sekali ya. Pokoknya TV Lebaran tuh kaget ya itu ya. Jadi kok hujannya sangat lebat sekali, dan iramanya itu betul-betul merata gitu loh, iramanya itu stabil gitu teman-teman ya. Jadi mendungnya itu ya merata betul, putih semua, tebal itu ya. Hujannya juga iramanya itu stabil gitu ya. Terus kilatan-kilatan petir itu juga terlihat ya. Dan wah pokoknya itu sangat ya istimewa dahsyatnya ya teman-teman ya. Tapi ya akibatnya itu yang bahaya ya, seandainya terjadi durasinya lama teman-teman. Untung kemarin tuh durasinya cuma sebentar ya. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita, dan di kiri saya ini adalah benteng Baluartinya yang sudah mulai jadi ya, mungkin sekitar 85% mau jadi ya. Nah ini batuan-batuan bata yang baru ya. Jadi ini pun nanti akan menjadi sejarah pula teman-teman ya, bagi generasi berikutnya. Jadi pembangunan ini pun nanti akan menjadi sejarah pula bagi generasi berikutnya ya. Nah ini teman-teman, ini adalah lokasi dari Pelengkung Gading yang belum lama ini dibunteti ya, ada atau ditutup ya, karena katanya ada konservasi ya, pemeliharaan dari cagar budaya Pelengkung Gading ini atau Pelengkung Nirboyo ya. Nah inilah teman-teman, saya akan mencoba mendekat, dan di sini juga ada bangunan. Ini adalah bangunan tugu ya, ini pintu ya. Ini kalau dilihat dari strukturnya, ini bangunan lawas ya teman-teman ya, yang dibangun di masa-masa awal
pembangunan dari Keraton Yogyakarta ya. Nah inilah kondisinya dari Plengkung Gadingnya ya. Ini teman-teman kondisinya seperti ini. Saya akan mencoba mendekat ya untuk memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran bagaimana di dalamnya. Saya akan memasukkan HP saya ini ke sini biar tahu ini kondisinya seperti ini teman-teman ya. Di dalam itu sangat enak sekali ya buat duduk-duduk manis atau mungkin buat merenungi nasib ya. Karena apa ya? Karena sepi ya, sepi gimana gitu ya. Sepi tapi di lingkungan yang rame ya. Dan ini lokasinya di tempat saya ini jadi sepi ya teman-teman. Padahal kalau Plengkung Gading ini pas dibuka, wah ramai sekali berlalu lalang pemotor dan mungkin ya pokoknya ya pemudik ya seandainya pas hari Lebaran seperti ini ya. Nah ini teman-teman kita akan mencoba melihat alun-alun selatan bagaimana kondisinya pasca hujan yang sangat lebat sekali ya, atau pasca ditutupnya ini Plengkung Gading ya. Tapi ini saya lihat ya tetap ramai ya teman-teman ya. Tak lihat tetap ramai ya, tapi ya mungkin seandainya Plengkung Gading ini dibuka ya mungkin lebih ramai teman-teman ya. Karena kalau dulu itu sampai wah ramai banget tuh, sampai uyek-uyekan ya. Ini juga masih uyek-uyekan ya teman-teman, tapi kayaknya nggak terlalu uyek-uyekan banget, tapi ya uyek-uyekan teman-teman ya. Karena di ini di tanah lapangnya itu, di alun-alun selatannya itu sudah penuh dengan orang teman-teman ya. Tuh ya. Tapi kalau TV Lebaran sih senang kalau ditutup ya. Jadi alun-alun selatan ini menjadi lebih sakral ya, lebih apa ya, lebih apa ya teman-teman ya, pokoknya lebih original gitu lah teman-teman ya. Ya mungkin karena TV Lebaran itu juga senang tempat-tempat yang buat merenungi nasib ya, jadi ya lebih senang tempat-tempat yang lebih sepi mungkin ya. Jadi kalau merenungi nasib di alun-alun selatan yo kayaknya tidak apa ya, tidak pas ya. Masa merenungi nasib sambil lihat Salome ya, Siome, atau merenungi nasib sambil lihat cewek lari-lari ya yang seksi ya. Wah jadi pudar nanti merenungi nasibnya ya. Atau sedang merenungi nasib sambil melihat nasi goreng, waduh bisa berapi itu pikirannya, jadi apa ya, jadi pengen makan nasi goreng mungkin ya. Nah inilah teman-teman ya, ini adalah jalan yang berada di posisi dalam tengah Keraton Yogyakarta ya. Kita terlihat sebuah tembok-tembok di kanan kiri saya itu ya, itu adalah tembok-tembok apa ya, pokoknya di dalam intinya dari Keraton Yogyakarta ya Pak, di jerone tenan gitu lah teman-teman ya. Kalau dilihat dari strukturnya itu adalah bangunan-bangunan yang masih original ya. Dan ini adalah Pasar Ngasem teman-teman, yang sekarang itu sudah tidak difungsikan lagi ya kayaknya ya, terus dipindah di Pasar Pasti teman-teman ya. Dan kali ini TV Lebaran akan melihat atau mencari rumah dari Pak Probo Sutedjo ya, adiknya Pak Harto ya. Jadi saya teringat betul ya, dulu itu beliau itu sering bagi-bagi uang di saat Lebaran ya, tapi sekarang sudah tidak karena beliau juga sudah wafat ya. Saya teringat betul, saya mau bernostalgia ya di lokasi ini ya. Dulu ramai sekali di sini teman-teman, penuh dengan ratusan atau ribuan yang ngantri ya. Itu pokoknya seru ya, namanya rakyat kecil itu ya, keseruannya di seperti ini teman-teman ya. Ya terjadi suatu ngumpul massa atau pokoknya ibaratnya ya rakyat berkumpul, terus ada acara khusus atau pembagian uang, atau mungkin ada acara makan-makan. Nah itulah pestanya rakyat kecil ya. Menjadi memorial yang mungkin sangat menyenangkan ya bagi orang yang seneng jalan-jalan ya, atau mungkin ya seneng klinong-klinong gitu ya. Sayangnya gini ya teman-teman, di Lebaran kali ini itu pihak dari ini pemerintah Kota Yogyakarta itu tidak menyelenggarakan open house. Jadi kita tidak bisa salaman atau berjabat tangan langsung dengan Gubernur Yogyakarta yang tak lain adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita untuk klinong-klinong di dalam
Keraton Yogyakarta, dan posisi kita itu benar-benar di dalam Keraton Yogyakarta loh teman-teman ya. Yang dahulu kala lokasi ini sangat sakral, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ya. Sekarang wah siapapun bisa ya, komplit di dalam teman, ada bakul siomay, bakul bakso, bakul mie ayam, bakul kelambi, bakul macam-macam. Dan ini di kanan kiri saya ini kan sudah penjual-penjual apa saja teman-teman ya. Jadi betul-betul Keraton Yogyakarta itu udah apa ya, udah nano-nano isinya ya, udah nano-nano ya. Konon sih nanti akan dikembalikan seperti sedia kala ya. Kalau menurut developer sih bagus saja, yang penting nanti rakyat Jogja itu masih bisa masuk lah itu ya, atau menikmati keindahan dari Keraton Yogyakarta gitu ya. Nah ini teman-teman, kita akan keluar dari Keraton Yogyakarta, ditandai kita akan melewati sebuah, ini salah satu plengkung juga, ini namanya adalah plengkung Jogosuro teman-teman ya, kalau nggak salah Jogosuro ya. Dulu ini berbentuk plengkung juga teman-teman ya, karena karena mungkin ada sesuatu hal akhirnya ya, mungkin ada sesuatu hal hingga plengkung dari Jogosuro ini diubah tidak melengkung lagi ya teman-teman ya. Ya itu mungkin ada pertimbangan khusus di masa itu ya. Ya itu aja mungkin teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini, dalam klinong-klinong menyusuri dari sudut kota Yogyakarta. Tadi kita dari sekitaran bantaran Sungai Progo sampai di pusat kota Jogja, yaitu Keraton Yogyakarta Hadiningrat ya. Ya itu aja teman-teman ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa klinong-klinong bersama dan cari hiburan bersama, cari selendang bidadari bersama, cari sepatu Cinderella bersama ya. Dan di kanan saya ini adalah kondisi dari alun-alun utara Keraton Yogyakarta ya, sekitaran ya jam-jam 10-an ini ya teman-teman ya. Kondisinya masih ramai sekali. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi di episode selanjutnya. Dadah.